mengemukakan bahasa-bahasa yang kurang pantas. Kita sebenarnya sederhana aja sudah sampaikan bahwa pihak yang dizolimi itu berhak untuk mengatakan bahasa yang sesungguhnya meskipun itu kasar. Oleh polisi yang dampingin, kita keluar. Polisi yang dampingin, kita minta semua kuasa hukum keluar. Kenapa baru ngomong Hussein Hasni itu bukan Laskar FPI setelah ia ditangkap Densus 88 terkait aksi Lagi pula, Hussein Hasni itu kan seorang teroris. Kok bagaimana mau menjadi agen intelijen? Emang dasar kadrun suka bercanda. Awas, Tuhan tidak suka. Beginilah cara FPI cuci tangan pasca ada anggotanya yang terduga teror ditangkap Densus 88. Ditulis Ferry Patli di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Tidak ada yang menyangkal kalau FPI itu adalah organisasi radikal dan intoleran di negeri ini. Karena hal itu bisa dilihat dari rekam jejak mereka selama ini. Penuh dengan aksi kekerasan dan semena-mena terhadap kelompok atau orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kita ingat pada tahun 2000, FPI pernah menyerang kantor Komnas HAM karena tidak setuju dengan laporan yang dikeluarkan oleh komisi itu terkait peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984 yang silam. Dan pada tahun 2001, puluhan laskar FPI mengeroyok 2 mahasiswa pendukung Miksilmina Munir. Kemudian pada tahun 2002, 300 massa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekarjaya Biliar di Karet, Jakarta. Dan pada tahun 2005, FPI juga menyerbu pemukiman Jemaah Ahmadiyah di Kampung Neklasari, Desa Sukadana, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Kemudian pada tahun 2008, FPI menyerang emak-emak dan anak-anak yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB di sekitar Monumen Nasional atau Monas. Dan masih ada sederet aksi kekerasan lainnya yang dilakukan oleh ex-ormas ini dengan mengatasnamakan agama. Padahal kalau diperhatikan mereka juga nggak suci-suci amat. Contohnya saja, imam besar mereka sendiri, Rizik Syihab, malah tersandung kasus chat mesum bersama Firza Husein. Pertanyaannya, apakah melakukan cat mesum dengan perempuan yang bukan istrinya itu sesuai dengan sunatullah? Kan tidak. Dan lebih lucunya lagi, bukannya mau mempertanggungjawabkan cat mesumnya tersebut, Rizik Syihab malah kabur ke Arab Saudi. Ia biarkan Firza Husein sendiri untuk menghadapi masalah hukum di tanah air. Inilah yang disebut dengan istilah mau enaknya saja. Kami yakin saat ini Firza Husein mesti ilfil banget sama Rizik Syihab tersebut, karena ia sudah tahu betul bagaimana belangnya. Nah sekarang, tidak hanya belang Rizik Syihab saja yang terbongkar di media, tetapi belang-belang anggota FPI yang lain pun turut mencuat ke publik. Di antaranya yaitu beberapa laskar FPI yang ternyata merupakan anggota IS. Baru-baru ini, Kesatuan Dasasemen Densus 88 anti teror menangkapi sejumlah teror di beberapa wilayah di tanah air. Di antaranya yang diciduk tersebut adalah Sulami Agus dan Hussein Hasni. Kedua orang ini tercatat sebagai anggota FPI. Bahkan Hussein Hasni yang ditangkap bersama istrinya di kawasan Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur itu punya kartu anggota FPI
dengan NIP 11 0305-004. Dari kartu anggota itu diketahui kalau dia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Jihad FPI. Nah, selain itu, saat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kediamannya, ditemukan juga buku berlogo FPI dan atribut yang bertuliskan Laskar Pembela Islam. Sebelum ditangkap, ia juga pernah terlihat menghadiri sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tertangkap kamera sedang berjalan beriringan dengan seorang pria yang mengenakan pakaian ala Laskar FPI. Jadi beberapa hal inilah yang semakin menguatkan kalau dia itu memang Laskar FPI sejati. Namun lucunya, pasca tertangkap dan ditangkap, Hussein Hasni itu diperlakukan seperti lagu Armada saja oleh FPI yang judulnya Kekasih Tidak Dianggap. Pengacara FPI dan sekaligus merangkap sebagai pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menolak mentah-mentah itu dikatakan sebagai anggota FPI. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan bahwa Hussein Hasni sudah dipecat dari keanggotaan FPI sejak 2017 yang silam. Tidak lupa pula untuk meyakinkan wartawan, Aziz Yanuar memperlihatkan surat pemecatan itu. Namun hanya saja yang namanya surat sangat-sangat mudah direkayasa. Gampang banget untuk bikin surat yang seolah-olah terbit di tahun 2017 silam, tetapi baru dibuat sekarang. Tinggal ganti saja kan tahunnya, kemudian menjadi tahun 2017 di surat itu, dan ditandatangani. Selesai. Tinggal lagi orang mau percaya atau tidak. Jadi kami sih nggak percaya. Mereka kan selama ini sudah terbukti beberapa kali berbohong. Seperti Rizik Syihab yang positif COVID-19, tetapi menyampaikan ke publik berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan pengacaranya, Alamsyah Hanafia, yang membawa pedang panjang di mobil, tapi ngomongnya untuk mengupas mangga. Dan ada kejanggalan-kejanggalan lain terkait pemecatan Hussein Hasni tersebut yang tidak bisa disanggah oleh Laskar FPI, yakni dia masih punya kartu tanda anggota atau KTA. Kalau sudah dipecat, seharusnya KTA itu disita dong. Ini kok masih sama dia? Selain itu ada hal yang nggak masuk akal yang disampaikan oleh Aziz Yanuar itu, yakni Hussein Hasni dipecat karena ia merupakan agen intelijen yang bertugas untuk melakukan pembusukan terhadap FPI. Bikin ketawa nggak? Sebenarnya, tanpa perlu dilakukan pembusukan pun, FPI sudah busuk dengan sendirinya. Kan terbukti, bubar dengan sendirinya karena menolak Pancasila sebagai asas organisasi. Dan inilah yang sebenarnya paling mencurigakan sejagat dunia maya. Kenapa baru ngomong Hussein Hasni itu bukan Laskar FPI setelah ia ditangkap Densus 88 terkait aksi? Kan seharusnya pada tahun 2017 yang lalu itu disampaikan ke publik kalau dia bukan lagi bagian dari keluarga FPI. Itu secara logika kan? Lagi pula, Hussein Hasni itu kan seorang kok bagaimana mau menjadi agen intelijen? Emang dasar kadrun suka bercanda. Awas, Tuhan tidak suka. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.